Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesaktian, pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivona Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Osman. Dalam episode Dendam Orang-Orang Buangan menampilkan seri ke-129 dengan judul Harga Seorang Lelaki. Naskah karya Agus Suryo Santoso. Dalam seri ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Galang, Sunario sebagai Mat Rompal, Ashari sebagai Bagor, Herman Wijaya sebagai Buyung Codet, Estu Irene sebagai Hesti, dan Elias, pembawa cerita. Teknik dan montase, Joko SP. Dengan sutradara, Bambang. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Buyung Codet, si pimpinan penjahat yang merupakan atasan Boy Baret dan Mat Rompal itu, menghimpun semua anak buahnya untuk merencanakan pembalasan terhadap Ruding alias si Tengkorak yang telah dianggap melakukan penghinaan terhadap anak buahnya.
Di dalam sarang mereka yang merupakan bangunan tua yang bobrok dan terpencil itu, kelompok penjahat pimpinan Buyung Codet itu mulai menyusun rencana pembalasan yang akan mereka jalankan. Hei, diam! Jangan ribut. Dengarkan bicaraku. Sudah aku katakan bahwa kita memang hanya merupakan kumpulan bajingan-bajingan melarat. Tapi kita juga punya harga diri dan tidak sudi dihina. Maka kita akan segera menyiapkan pembalasan terhadap si Tengkorak dan komplotannya. Mengerti? Madon dan Wario. Kalian berdua harus menyelidiki di seputar pertokoan dekat jembatan gantung. Nah, di sana banyak berkeliaran anak buah si Tengkorak. Ganggu mereka. Toing, Momon, dan Sakir. Kalian datangi semua tempat-tempat biliar. Dan buatlah gara-gara di sana. Tahu? Dan kau Edi Balong, Sobar, dan Tarsiman. Kalian menyelinap di tempat-tempat hiburan. Dan pancing keributan di sana. Pokoknya, pancing sampai si Tengkorak keluar dari sarangnya. Mengerti semua? Ya, mengerti. Yes, pokoknya. Gimana? Diam! Yang lain akan dapat tugas nanti. Sekarang kalian bubar. Matrompal, sini kau. Untuk sementara, kau jangan keluar kemana-mana dulu. Kau masih dalam pencarian polisi. Boy Baret jelas masih harus banyak istirahat karena luka di kakinya itu. Lalu bagaimana dengan tawanan-tawanan kita itu? Maksudku, Galang dan gadis itu. Galang tetap harus dibunuh. Dia terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Dan mengenai gadis itu, gadis itu selama ini telah merawat Boy Baret dengan tekun. Tapi kita tidak boleh percaya begitu saja kepadanya. Kalau sampai dia sempat lolos dan melaporkan letak serang kita ini kepada polisi, tamatlah kita. Apa yang harus aku kerjakan? Ya, pisahkan si Galang dari gadis itu. Pindahkan si Galang di ruang kosong di atas loteng. Dan biarkan dia sampai mati kelaparan di sana. Kerjakan sekarang. Di ruangan loteng ini adalah tempatmu yang terakhir. Mulai hari ini, kau tetap akan terikat dan disekap di ruangan ini. Dan karena kami adalah bandit-bandit miskin, mulai sekarang kau tidak akan dapat lagi jatah makan dan minum sampai kau mati lemas. Apalagi? Mayatmu akan kami biarkan membusuk di ruangan ini untuk jadi makanan tikus-tikus. Dan namamu sebagai penegak keadilan dan kebenaran akan lenyap. Nah, mulai saat ini nikmatilah detik-detik kematianmu, Galang.
Diam-diam Galang mengeluh. Kini dia berada di ruangan terkunci dan gelap. Hanya ada sedikit cahaya masuk lewat celah retak yang ada di atasnya. Dalam keadaan terduduk dengan tangan dan kaki terikat, hampir dipastikan Galang tak akan bisa berbuat banyak. Galang diam dan berpikir keras. Tampaknya aku semakin sulit untuk bisa lolos dari sarang para bandit ini. Dan seandainya aku bisa lolos, bagaimana dengan nasib gadis itu? Tapi yang penting aku harus bisa lolos dulu. Baru kemudian kupikirkan cara untuk membebaskan gadis itu. Tapi bagaimana aku bisa lolos dalam keadaan seperti ini? Mudah-mudahan di ruangan sempit dan pengap ini tidak... Tikus-tikus. Dari mana munculnya binatang-binatang kotor ini? Mereka kelihatannya tidak takut kepadaku. Mereka mendekat. Pergi. Gila. Mereka malah merambat di tubuhku. Aduh. Mereka menggigit. Pasti tikus-tikus kelaparan. Celaka. Kalau dibiarkan, aku bisa dimakan hidup-hidup oleh binatang-binatang rakus ini. Dan gila. Rasa takut yang luar biasa terhadap binatang-binatang kelaparan itu membuat Galang berusaha mati-matian untuk menyelamatkan dirinya. Galang meronta-ronta dengan panik dan memandang ke sana kemari. Dan tanpa sadar ia berhasil menjebol dinding papan di sampingnya yang menghubungkan loteng itu dengan atap. Tanpa ayal, Galang segera mendobrak dinding tersebut dan menjatuhkan dirinya di atap. Dengan keadaan tangan dan kaki masih terikat, tubuh Galang meluncur dan menggelinding di sepanjang permukaan atap yang miring. Dan akhirnya jatuh terhempas di semak-semak yang tumbuh rimbun di sisi bangunan itu. Untung aku bisa keluar dari ruang loteng terkutuk itu. Dan untung aku jatuh di semak-semak ini. Sekarang, bagaimana aku harus melepaskan tali ikatan tangan dan kakiku ini? Tunggu. Aku harus berpikir tenang. Tenang. Oh ya, kalau aku bisa menggeser logam ikat pinggangku ini ke bagian belakang, barangkali bisa aku pergunakan untuk menggesek-gesek tali yang mengikat tanganku sampai putus. Ya, mudah-mudahan bisa. Harus kucoba. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Rompal, bagaimana si Galang? Ya, beres. Dia sudah kupindahkan di ruang loteng atas yang kosong itu. Kuikat dan kukunci dari luar, biar dia mati kelaparan dan menjadi makanan tikus-tikus penghuni loteng itu. Sebelum dia mati kelaparan, dia akan dilahap tikus-tikus itu hidup-hidup.
Apa yang kalian lakukan terhadap Galang? Apa? Hei, kenapa kau masuk kemari? Huh? Kau seorang tawanan. Kau tidak berhak masuk ke dalam ruangan ini. Tahu? Hei, Nona, kembali ke tempatmu. Tugasmu memberi perawatan pada Boy Paret. Dan kau tidak ada urusan di ruangan ini, tahu? Ayo cepat, kembali ke tempatmu, atau ku seret kau. Kalian apakan Galang? Di balik pintu tadi, aku mendengar kalian menjadikan Galang sebagai umpan tikus-tikus. Di mana dia? Di mana? Diam kau Nona, ku hajar nanti mulutmu. Mat Rompal, diam kau. Kita tidak boleh memperlakukan gadis ini dengan kasar. Bagaimanapun, dia telah berjasa dengan memberi perawatan kepada si Boy Paret. Galang, kalian apakan Galang? Dengar, Neng. Galang adalah musuh orang-orang seperti kami. Dia terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Dia bisa menghancurkan sarang kami ini dengan bantuan polisi. Kau harus tahu, kami ini adalah orang-orang yang melarat, yang hanya hidup sebagai maling, garong, dan tindakan pelanggaran hukum lainnya. Karena kami tidak mendapat tempat di masyarakat. Kau beruntung. Aku, si Buyung Codet, masih bisa bersikap lunak kepadamu. Kalau marahku sudah kumat, kau pun bisa kuumpankan sebagai makanan tikus. Seperti si Galang keparat itu. Mengerti kau? Aku tidak peduli siapa kalian dan siapa Galang. Tapi tolonglah, jangan melakukan kekejaman yang seperti itu. Bayangkan seandainya kalian sendirian. Anggur, kenapa kau? Celaka, si pemuda bernama Galang, tawanan kita itu, berhasil lolos dari ruang loteng. Bangsat. Jangan mengada-ngada kau, Bakor. Tidak mungkin. Dia sudah kuikat erat-erat tangan dan kakinya dan kukunci dari luar. Sungguh, waktu saya sedang keluar ke halaman belakang, tahu-tahu dia menyerang saya dari belakang, merampas pistol saya dan kabur. Tolol kau. Goblok. Kenapa tidak segera kau kejar dia? Dasar goblok. Dan kau Rompal, ini adalah salahmu. Seharusnya kau tahu bahwa yang kau sekap itu adalah Galang, yang selalu punya 1000 akal untuk melarikan diri. Cepat, kerahkan teman-temanmu yang lain dan cari Galang sampai ketemu sebelum dia sempat melapor ke polisi. Cepat! Tidak perlu kau cari, sobat. Aku di sini. Galang, parat kau. Diam di tempat kalian masing-masing. Siapa yang pertama bergerak akan kutembak. Terkutuk kau. Aku, si Buyung Codet, tidak gampang kamu gertak, tahu? Diam! Jauhkan tanganmu dari pistol di meja itu, Codet. Sudah kubilang, aku tidak gampang kau gertak. Sekali lagi, jauhkan tanganmu dari meja itu, atau peluru yang kedua akan kutanamkan di tubuhmu. Galang, jangan. Nona, kau jangan berdiri di situ. Kau bisa jadi sasaran peluruku nanti. Terserah. Kau boleh menembak aku kalau kau mau. Aku tidak ingin kalian saling membenci dan saling membunuh. Gila kau. Orang yang kau lindungi itu adalah pimpinan penjahat yang telah menjadikan kau dan aku sebagai tawanannya. Aku tidak mengerti itu. Bagiku, kalian semua tidak ada yang jahat. Tolonglah dengarkan aku. Jangan saling bermusuhan. Tolonglah. Hanya satu itu yang aku inginkan. Aku mohon, tolonglah. Galang dan Buyung Codet saling berpandangan dengan pandangan bimbang. Begitu juga Mat Rompal dan lelaki bertubuh tambun bernama Bagor yang berada di ruangan itu. Mereka semua saling berpandangan, seolah tak mengerti apa yang harus mereka perbuat di hadapan gadis yang begitu tulus
dengan sikap dan ucapannya. Tiba-tiba Buyung Codet tertawa terbahak-bahak. Belum pernah aku mengalami kejadian konyol seperti ini. Hei Galang, aku tidak percaya kau berani menembak aku di hadapan gadis seperti ini. Ayo, tembaklah aku. Ayo, tembaklah aku, ayo. Setan kau. Ini, ambil pistol anak buahmu yang kurampas tadi. Aku juga tidak percaya kau akan berani menangkap aku di ruangan ini, Codet. Baik, tetapi itu bukan berarti kita sudah bersahabat. Aku juga tidak mau bersahabat dengan penjahat seperti kalian. Setan kau. Baik, kita tetap bermusuhan. Tapi untuk sementara ini, kita adakan semacam gencatan senjata. Setuju? Setuju. Tapi aku harus membuat perhitungan dulu dengan anak buahmu yang bernama Mat Rompal ini. Dia hampir membuatku mati di lalap tikus-tikus di atas loteng sana. Aku tidak akan membiarkan kau menghukum anak buahku dengan begitu saja. Kecuali melalui sebuah duel yang jujur. Hei, Mat Rompal. Berani kau menerima tantangan si Galang? Huh? Kalau kau tidak berani, ku lempar mukamu pakai botol ini. Aku tidak berani melawan Galang. Bukan Mat Rompal namaku kalau tidak bisa merontokkan giginya. Ayo, kemari kau Galang. Ayo kita mulai. Kulipat kau. Kalian mau apa? Jangan bermusuhan. Minggir kau Nona. Ini permainan laki-laki. Biarkan mereka baku hantam sepuasnya. Ayo, cepatlah mulai monyet-monyet. Galang dan Mat Rompal saling berhadapan bagai dua ekor ayam jantan yang hendak saling berlaga. Dengan disaksikan oleh Buyung Codet, Bagor, dan gadis yang tampak cemas menyaksikan adegan keras yang akan segera berlangsung di depan matanya. Tiba-tiba saja kedua lelaki itu sama-sama bergerak cepat, saling menyerang. Setan kau. Sekarang sudah lunas. Ternyata anak buahmu ini tidak ada apa-apanya, Codet. Aku belum kalah, Galang. Ayo kita teruskan. Sudah. Kau sudah kalah, Rompal. Jangan banyak mulut kau. Dan kau tidak perlu malu, karena ini cuma permainan. Dan kau Galang, kau... Awas! Biar semua! Sial. Hampir saja kepalaku berantakan. Kalau kau tidak cepat mendorong aku, Galang. Keparat. Ini pasti polisi. Tidak. Kalau polisi biasanya selalu meneriakan peringatan lebih dulu. Ini pasti perbuatan bajingan-bajingan semacam kalian. Setan belang. Kau! Setan! Ini sungguh penghinaan. Aku harus... Diam kau, Codet. Rompal, kau keluar lewat pintu, aku akan keluar lewat jendela. Kita sergap si penembak gelap itu. Tapi kalian jangan melukai. Diam kau, Nini Towo. Kau jangan keluar dari kolong meja ini bersama si Bagor. Coba, kemarikan botol brandy itu. Untung minuman pujaanku ini tidak tumpah. Hei, Galang, Rompal, kenapa kalian masih belum keluar buat menangkap si tukang tembak sialan itu? Ayo, cepat keluar. Galang dan Mat Rompal berhasil menyelinap keluar dari arah yang berlainan. Rompal sekaligus memerintahkan beberapa orang temannya untuk berpencar ke arah semak belukar di sekitarnya. Sementara itu, di balik sebuah kerimbunan semak belukar, tampak seorang lelaki tengah mengisi peluru pada magasin senapannya.
Pada saat itulah, tanpa diketahui oleh lelaki tersebut, Galang muncul dengan diam-diam. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Bayar. Tonikum Bayar, cari semangat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tonikum Bayar bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum Bayar, cari semangat untuk kita semua. Tonikum Bayar mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tonikum Bayar memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tonikum Bayar, cari sehat untuk kita semua. Nah, saudara pendengar, siapakah lelaki penembak gelap itu? Dan apa peranan Galang selanjutnya dalam sarang gerombolan itu? Silahkan mengikuti kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.